Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eni. Kali ini kita belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Oke. Tahukah kamu, tanpa kita sadari, proses akuntansi itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saat Anda membayar SPP di sekolah, terus saat Anda belanja, biasanya Anda diberikan bukti pembayaran berupa struk ya. Kalau belanja di supermarket juga kita akan mendapatkan struk pembayaran. Nah, contoh tersebut itu menunjukkan betapa akuntansi sebagai sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Ya, kalau itu semua Anda catat, lalu Anda bukukan, itu berarti Anda sudah melakukan pembukuan secara sederhana. Nah, pertanyaannya, kenapa akuntansi nggak bisa lepas dari keseharian kita? Sebelum bahas lebih jauh, mari kita tengok sejenak sejarah akuntansi ya. Nah, awal mulanya begini. Pencatatan transaksi perdagangan itu dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, pada kulit, dan sebagainya. Dulu-dulunya seperti itu. Nah, catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Dan penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Nah, pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka-angka desimal Arab dan semakin berkembang dunia usaha pada waktu itu. Nah, perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan atau double entry system oleh pedagang-pedagang Fenisia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada masa lalu. Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh Luca Pacioli. Ya, itu untuk pembukuan para pengusaha. Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat kita lihat mulai pada zaman penjajahan Belanda. Kalau di Indonesia, akuntansi telah digunakan dalam pembukuan sejak tahun 1642 oleh pemerintah Belanda. Dan untuk di Indonesia, sistem Anglo-Saxon lebih dominan digunakan. Nah, sekarang kita pelajari apa pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Dari proses pencatatan itu dihasilkan suatu data yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Jadi, produk utama dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Itu adalah pengguna atau pemakai laporan keuangan. Jadi, hasil laporan akuntansi umumnya digunakan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Ya, jadi data yang disajikan dalam laporan tersebut bisa kita manfaatkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan keuangan. Jadi kesimpulannya, akuntansi sebagai sistem informasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keuangan.
Manfaat utama akuntansi yang kita harus ketahui antara lain, yang pertama, menunjukkan kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu seperti apa, itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Yang kedua, mengetahui keuntungan atau kerugian perusahaan. Itu juga bisa diketahui dari laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja sebelumnya, apakah sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki berdasarkan dari laporan keuangan tersebut. Jadi untuk sebagai evaluasi, kalau terjadi rugi nanti kita solusinya seperti apa, kalau sudah untung bagaimana cara kita mempertahankan, dan sebagainya. Lalu siapa saja toh pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi itu yang pertama adalah investor. Investor adalah mereka yang menggelontorkan ya atau menggunakan dananya itu untuk investasi ya. Lalu yang kedua karyawan. Karyawan itu juga penting dia karena karyawan harus mengetahui laporan keuangan perusahaan supaya mereka tahu kira-kira bekerja di perusahaan tersebut itu aman tidak bagi karyawan tersebut. Lalu yang kreditor itu kaitannya dengan kredit ya. Jadi kredit itu kan berarti dia yang memberikan pinjaman. Kira-kira nanti kalau saya memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut, uang saya hilang atau nanti akan kembali dengan baik gitu. Yang keempat adalah pemasok. Pemasok itu yang memasok barang dagangan atau supplier. Itu juga berisiko kan kalau misalnya sudah dipasok barang dagangan ternyata penjual atau pembeli dari barang dagangan si pemasok tadi nggak bisa melunasi atau nggak bisa membayar. Yang berikutnya adalah pelanggan. Pelanggan itu juga perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Nanti pas kadang senang beli produk tertentu, ternyata perusahaannya tutup karena mengalami kerugian seperti itu. Berikutnya pemerintah. Kalau pemerintah itu untuk mengatur aktivitas perusahaan kaitannya dengan kebijakan pajak dan dasar penyusunan untuk statistik pendapatan nasional. Lalu yang ketujuh untuk masyarakat. Masyarakat itu untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Yang kedelapan, manajemen ya. Ini untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai salah satu dasar untuk rencana. Kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi itu seperti apa ya? Jadi kualitas informasi adalah karakteristik yang melekat pada informasi sehingga informasi itu bermakna bagi pemakai dan memberi keyakinan kepada pemakai sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sekarang karakteristik kualitatif yaitu karakteristik yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-cirinya yang pertama relevan ya. Jadi berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. Yang kedua dapat dimengerti. Jadi laporan keuangan tersebut bermakna dan dapat dicerna oleh pemakai. Yang ketiga, netral. Netral artinya informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu saja. Daya banding yaitu informasi akan lebih berarti apabila dapat dibandingkan dengan informasi pada periode sebelumnya. Lengkap di sini artinya informasi tersebut memuat seluruh data yang relevan. Sekarang kita belajar tentang bidang-bidang akuntansi. Itu meliputi apa saja?
Yang pertama akuntansi keuangan. Ini membahas tentang kaitannya dengan keuangan. Pemeriksa akuntansi kaitannya dengan auditing ya, audit pemeriksa. Akuntansi biaya atau cost accounting kaitannya dengan biaya suatu perusahaan industri. Terus akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi internasional, akuntansi lembaga nirlaba atau tidak mencari laba, akuntansi pemerintah, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi pendidikan. Nah, sekarang bagaimana dengan profesi akuntansi? Itu terdiri dari akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan. Kalau akuntan publik itu akuntan independen ya. Biasanya dia sebagai tim audit ya. Lalu akuntan pemerintah dan akuntan pendidikan. Nah, berikutnya tentang kode etik akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku etika akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan publik dengan rekan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat. Seseorang ya dengan profesi akuntan atau auditor harus memiliki kode etik dan prinsip yang baik. Profesi yang mereka jalani sangat berat dan hasil pekerjaannya dibutuhkan oleh para pihak pemakai informasi akuntansi dan kepentingan publik lain untuk membuat keputusan dalam bisnis atau usaha. Beberapa fungsi etika profesi akuntan adalah yang pertama, memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan, lalu membantu kaitannya dengan hukum, penegakan hukum, lalu mencegah adanya kecurangan akuntansi, mengerjakan tentang tanggung jawab ya, dan kewajiban moral kepada akuntan dan audit. Yang terakhir, mengenal ini masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.